warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiatul Umami, NIM 3419021 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang tugas, peran, fungsi, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Video yang saya buat kali ini guna memenuhi mata kuliah Hukum dan Etika Media Massa. Oke, untuk rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, tugas, peran, dan fungsi Dewan Pers, dan yang kedua, tugas, peran, dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Undang-undang yang mengatur pers di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, audio, visual, maupun keduanya, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk tugas Dewan Pers sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berbunyi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Jadi Dewan Pers sendiri menjadi tempat menerima pengaduan terkait pemberitaan yang diberitakan oleh media pers, dan sebagai lembaga penerangan dalam masyarakat, serta memberikan pelayanan publik dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Apalagi masyarakat kita ini dalam menerima informasi menggunakan media digital sebagai sumber informasi utama, sehingga tugas dan kewajiban Dewan Pers semakin bertambah. Untuk peranan Dewan Pers sendiri telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal tentang peran Dewan Pers. Yang pertama yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat, menghormati kebinekaan. Yang kelima yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang kelima, melakukan pengawasan kritik dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi itulah peranan Dewan Pers dalam masyarakat. Banyak berita hoax yang dibuat masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Inilah fungsi media massa untuk menyaring informasi dengan melakukan telaah terlebih dahulu disertai kritik mereka. Nah, dari sinilah kita ketahui ada peran pers. Contohnya beberapa bulan yang lalu ada media yang diretas karena menyinggung kalangan atas, yang dimana media tersebut mengungkapkan mengenai obat COVID-19. Jadi di sini pers berusaha mengkritisi media tersebut. Sedangkan untuk fungsi Dewan Pers telah dinyatakan dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers. Di antaranya adalah yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Yang keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima yaitu mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Yang keenam yaitu memberikan fasilitas organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mendata perusahaan pers. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai tugas, peran, dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi sebagai regulator penyelenggara penyiaran Indonesia.
KPI berdiri sejak tahun 2002. Pembentukan KPI tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. KPI memiliki tugas diantaranya yang pertama menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. Yang keempat, yaitu memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Yang kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Yang keenam, yaitu menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. KPI memiliki peran untuk melakukan pengaturan, pengawasan, serta penyelenggaraan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI harus memberikan teguran dan sanksi untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Sedangkan dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki otoritas atau kewenangan untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran. Peraturan ini mencangkup semua kegiatan penyiaran mulai dari tahap pendirian, pertanggungjawaban operasional sampai ke tahap evaluasi. Adapun wewenang KPI dalam menjalankan fungsi untuk melakukan pengaturan penyiaran diantaranya yang pertama, menetapkan standar program siaran, yang kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, yang ketiga, yaitu mengawasi pelaksanaan pengaturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang keempat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran atau SPS. Yang kelima, yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, serta masyarakat. Sehingga fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia sendiri yaitu sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan kepenyiaran dengan memperhatikan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun. Kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan yaitu dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia sama-sama sebagai lembaga negara yang independen. Yang menjadi pembeda antara keduanya adalah Dewan Pers sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang pers, baik media cetak maupun media elektronik. Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia itu bergerak di bidang pengawasan penyiaran. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.